Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni B dari kelas 2BD4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Manajemen Perbankan yang berjudul Kredit atau Pinjaman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 10 poin tentang kredit. Baik, langsung saja. Nah, pada poin pertama di sini, apa sih itu kredit atau pinjaman? Jadi, kredit atau pinjaman menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1, yaitu penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, selanjutnya poin yang kedua, unsur-unsur kredit. Nah, terdapat 7 poin pada unsur-unsur kredit ini. Poin yang pertama yaitu adanya dua pihak. Yang kedua, harus adanya kepercayaan. Yang ketiga, harus adanya kesepakatan. Ya, poin yang selanjutnya, harus adanya penyerahan. Poin selanjutnya, harus adanya balas jasa. Poin selanjutnya, harus adanya jangka waktu. Dan poin yang terakhir, adanya risiko. Nah, selanjutnya, di sini ada manajemen perkreditan. Nah, yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang kedua, organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit. Yang ketiga, proses dan prosedur dalam pemberian kredit. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi kredit. Yang kelima, pengawasan dan pembinaan kredit. Dan yang terakhir, penyelesaian kredit bermasalah. Nah, selanjutnya ada tujuan kredit. Nah, tujuan yang pertama di sini yaitu untuk mencari keuntungan, di mana yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Nah, yang kedua di sini membantu usaha nasabah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk modal kerja. Nah, yang ketiga, membantu pemerintah atau menggerakkan roda perekonomian. Nah, bagi pemerintah di sini, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kredit. Nah, fungsi yang pertama di sini sebagai daya guna uang, yang kedua daya guna barang, yang ketiga peredaran barang, yang keempat kegairahan berusaha, yang kelima pemerataan pendapatan, yang keenam alat stabilitas ekonomi, yang ketujuh peredaran dan lalu lintas uang, dan yang kedelapan hubungan internasional. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kredit. Nah, jenis yang pertama yaitu dari segi kegunaan. Terdapat 2 poin di sini, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua di sini segi jangka waktu. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Nah, kredit jangka pendek ini kredit yang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Nah, selanjutnya di sini ada kredit jangka menengah. Nah, kredit jangka menengah ini berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja juga. Dan selanjutnya kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di antara 3 tahun sampai 5 tahun.
Nah, selanjutnya di sini ada dari segi tujuan. Nah, terdapat 2 poin di sini. Nah, poin yang pertama yaitu kredit produktif, di mana kredit produktif ini bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Dan yang kedua di sini kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif ini bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Dan yang terakhir di sini dari segi jaminan. Nah, terdapat 2 poin juga di sini. Poin yang pertama yaitu kredit dengan jaminan, di mana kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Nah, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Nah, yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan ini merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau hal apapun. Nah, selanjutnya di sini ada jaminan kredit. Terdapat 4 yang dapat kita jaminkan untuk melakukan kredit. Nah, yang pertama yaitu ada barang. Nah, yang kedua di sini ada surat berharga. Yang ketiga orang atau perusahaan. Dan yang terakhir asuransi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kredit. 6C. Yang pertama yaitu karakter, yang merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit, benar-benar harus dipercaya. Yang kedua, capacity, yang merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dan yang ketiga, capital, di mana kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Nah, yang keempat, condition, yang merupakan pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Dan yang kelima, collateral, yang merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir, constraint, yaitu batasan untuk hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Nah, selanjutnya analisis kredit menurut 7P. Yang pertama yaitu personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua, party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga, purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Dan yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima, payment, bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Dan yang keenam, profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan yang ketujuh, protection. Ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Nah, selanjutnya di sini ada kualitas kredit. Nah, kualitas kredit ini terdapat 5 bagian. Nah, yang pertama yaitu di sini ada PAS. Poin-poinnya yaitu yang pertama pembayaran angsuran tepat waktu, mutasi rekening aktif, dan cash collateral. Poin yang kedua, special mention, di mana tundakan angsurannya kurang dari 90 hari, mutasi rekening relatif aktif, dan yang ketiga, jarang terjadi pelanggaran kontrak. Selanjutnya, substandar, di mana di sini tunggakan angsurannya lebih dari 90 hari,
mutasi rekening relatif lebih rendah, dan terjadi pelanggaran kontrak. Selanjutnya, doubtful. Di sini tunggakannya kurang dari 180 hari dan terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah. Dan yang terakhir di sini ada loss. Tunggakan angsuran lebih dari 270 hari, terdapat kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun pasar. Nah, selanjutnya ada pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah. Nah, yang pertama di sini yaitu upaya yang dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil optimal sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Yang kedua, upaya di dalam mengelola kredit bermasalah yang dapat mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk minimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah. Nah, di sini ada penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama di sini ada rescheduling, di mana rescheduling ini memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit. Nah, yang kedua ada reconditioning, di mana di sini mengubah berbagai persyaratan dengan kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Dan yang ketiga, restructuring, di mana tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah, karena nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan memang layak untuk diberikan dana. Nah, selanjutnya di sini ada jenis bunga. Nah, pada jenis bunga ini terdapat 3 jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu ada bunga efektif, di mana bunga efektif ini perhitungan bunganya dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar, angsuran tiap bulan jumlahnya yang semakin menurun. Dan yang kedua ada bunga anuitas, di mana perhitungan bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar, angsuran tiap bulannya itu jumlahnya tetap. Dan yang terakhir bunga flat, yaitu perhitungan bunga kredit dan cicilan pokok yang dibayar setiap bulan jumlahnya tetap. Nah, sekian dari materi kredit ini. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini, dan silahkan bertanya di kolom komentar jika ada teman-teman atau dari kalian yang ingin bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.